Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama kita muliakan al-mukarramun para alimul ulama, yang kita banggakan, kita hormati, kita cintai Bupati Pelalawan Haji Zukri SMMM beserta Ibu Hajah Sela Pitaloka SAPMSI. Wakil Bupati Pelalawan Haji Husni Tamrin SH beserta Ibu Hajah Rohani Tamrin Sarjana Ekonomi. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan atau yang mewakili Forkopimda Kabupaten Pelalawan, yaitu Kapolres, Kejari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan DIN. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan SEAKCA. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia Fahmi Tamami. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Dan saya mau tanya, dari sekian banyak warga Pelalawan yang kumpul malam ini, ada nggak fans Rhoma Irama? Ada? Alhamdulillah. Dari sekian banyak orang yang kumpul malam ini, ada nggak fans Soneta? Alhamdulillah. Fans Rhoma and Soneta disingkat Forsa. Apa? Forsa. Forsa ini ada dua kelompok. Ada struktural, ada kultural. Kalau yang struktural itu terikat dengan aturan organisasi. Dia berseragam, kemudian harus melaksanakan, mengamalkan lagu-lagu Rhoma Irama. Kemudian terikat dengan 4B, 4B. Harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Tapi yang kultural boleh-boleh aja nggak berseragam, ya. Tapi sejauh dia fans Rhoma and Soneta, dia Forsa juga. Paham? Paham? Oke, kalau saya bilang Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa, Forsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi dikatakan sama ketua panitia, kita kumpul di sini untuk mendengarkan tablighul Islamiyah. Artinya apa? Kita ingin mengetahui hakikat kehidupan kita, karena semua kita tanpa kecuali bakal mati. Betul? Betul. Dunia yang selama ini kita geluti, kita cintai, kita kejar-kejar,
ternyata semakin hari semakin kita tinggalkan. Sementara alam barzakh, akhirat, kuburan, kematian itu semakin hari semakin kita jelang, semakin kita dekati. Tapi anehnya kita begitu sibuk sama urusan dunia, dan tidak hirau kepada satu hari yang begitu pasti, yaitu hari akhirat. Kita kumpul di sini untuk menyadarkan kita semua akan hakikat kehidupan itu. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak aku ciptakan jin dan bangsa manusia kecuali untuk berbakti kepadaku, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini, apapun kapasitas kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, harus based on religion, dengan dasar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjadi seorang pedagang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana jadi pejabat negara yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana jadi ulama yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana petani yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apapun kapasitas kita, profesi kita, tidak boleh lepas daripada implementasi, aplikasi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Pak Bupati, Pak Dzukri bilang tadi sama saya, Bang Haji, kita mau tasyakuran, mau mensyukuri pelelawan yang berusia 26 tahun. Masih muda, Pak. Masuk kalau perempuannya sedang indah-indahnya, apa enggak? Masya Allah, karena ternyata Bapak Bupati ini banyak telah berbuat membangun pelelawan. Kita doakan panjang usianya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap terus berjuang untuk kemaslahatan umat khususnya di pelelawan. Amin. Bersyukur, apa itu bersyukur? Dalam bahasa Indonesia, terima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Karena kita diberikan sesuatu atau mendapat sesuatu dari sang orang lain dari kita. Terima kasih ini dalam bahasa agama namanya syukur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Tuhanmu berseru, barang siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, akan aku tambah-tambahkan nikmat itu. Jadi siapa yang pandai mensyukuri nikmat, pandai berterima kasih atas dapatnya nikmat dari Allah, Allah berjanji, la azidannakum, aku akan tambah-tambah nikmat itu. Tapi wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu ingkar nikmat, tidak pandai berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan, awas, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku pedih. Faham? Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu dikasih nikmat berapa sama Allah? Berapa banyak? Oi, Ibu punya nikmat apa dari Allah? Hah? Banyak. Sebutkan aja misalnya tiga nikmat Allah apa coba? Suami, anak, ibu. Apa? Pekerjaan.
Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Masya Allah. Hai manusia, kalau kamu mau hitung nikmat Allah, tidak bisa kamu menghitungnya, saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatku, kamu nggak bisa hitung, begitu banyaknya. Tapi kenapa banyak orang yang mengeluh? Ya. Kenapa orang mengeluh? Karena dia lupa sama nikmat yang begitu banyak. Kalau orang pandai mensyukuri nikmat, tidak akan pernah mengeluh apapun kondisinya, situasinya. Percaya enggak? Percaya enggak? Makanya orang Islam itu kalau dapat bencana, bahasanya itu untung. Tabrakan, wah, motornya hancur, untung orangnya selamat. Kakinya patah, untung masih hidup. Selalu untuk itu sebetulnya manifestasi syukur, bersyukur. Coba kita hitung dari diri kita aja dulu nih, nikmat Allah yang sering kita lupakan, sehingga kita kalau lupa sama nikmat, ada ujian sedikit aja langsung stres. Paham? Tapi kalau kita mengingat nikmat Allah, ujian yang besar terasa kecil, ujian yang banyak jadi sedikit. Kenapa? Karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, saya mau cerita satu true story tentang nikmat. Nikmat, boleh? Ini true story. Artinya kehidupan real yang saya saksikan. Ini sering saya bawa di majelis-majelis ta'lim. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Ibu saya rumahnya di Tebet Barat di Jakarta Selatan. Umumnya setiap Jumat selalu saya menghadiri, datang ke ibu saya untuk mencium tangannya, minta ridhonya, minta doanya. Contoh ini minimal tiap Jumat, cium tangan ibu kamu, minta ridhonya, minta doanya. Kenapa? Ridullah fi ridul walidain. Ridho orang tuamu akan menentukan ridho Allah. Marahnya orang tuamu akan menentukan marahnya orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Betul? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Sanggup? Bila kau sayang pada suami, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Enggak. Bila kau sayang kepada istri, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Sanggup? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita manusia nih kadang-kadang ya Bu ya. Bukan laki-laki di sini, bukan. Laki-laki di sono jauh.
Bininya dibeliin gelang emas, ibunya dibeliin gelang karet. Masya Allah. Nah, jadi saya tiap Jumat itu suka datang ke ibu saya. Minimal Jumat sekali. Kalau saya nggak sempat tiap hari, Jumat sekali. Mama, ridhoin saya, doakan saya, maafkan saya. Sampai ibu saya berucap, iya, didoakan ke mama. Sing jamuga hirup, sing di alus rezekina, sing alus darajatna, Masya Allah. Nah, di depan rumah ibu saya ada seorang pedagang miskin, rumah orang miskin, namanya Pak Hussein. Saya sebut-sebut beliau setiap saya dakwah ini. Pak Hussein ini orang miskin. Dia hidup dari dagang rokok sama kelontong, itu ada permen-permen buat anak kecil. Apa namanya kalau di sini? Ya. Itu kalau saya ke rumah ibu saya, Assalamualaikum Bang Haji, mampir Bang Haji, ya Pak Hussein, insya Allah. Satu saat saya mampir beneran. Puluhan tahun saya mundar-mandir di situ. Pak Hussein nggak pernah, barangkali Bang Haji tolong tambahin modal dong buat membesarkan ini elang rokok. Saya nggak pernah. Nggak pernah minjem uang, nggak pernah minta tambah modal, tidak pernah. Puluhan tahun kita bertetangga. Satu saat mampirlah saya, Bang Haji, ini saya punya singkong. Tahu kan singkong? Kalau bahasa Sumatera singkong apa? Ubi. Ubi kayu. Kayu dari ubi. Lagi panen ubi kayu Bang Haji, mampirlah, ini bagus ubi mentega ini. Mampirlah saya, disediakanlah ubi kayu rebus pakai kelapa. Pakai gula merah kan? Ada nggak Bupati sini? Terus dia kasih sediain apa? Teh tubruk tahu nggak? Air panas disiramin teh atasnya, pada ngambang tuh teh. Dia ngerokok kaung, ngerokoknya kaung, angkat kaki, kaosnya udah jahit-jahitan di mana-mana. Kita cerita 1-2 jam, semuanya alhamdulillah, 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 masya Allah, masya Allah, begitu bahasanya. Dia punya sepeda ontel, udah tua, sepeda ini hitam, tapi karena udah sering dilap, terlalu tua, udah agak coklat-coklat, warna besinya udah keluar. Apa dia bilang? Bang Haji, ini sepeda saya ini, masya Allah, jasanya besar sama saya Bang Haji. Kalau nggak ada sepeda ini Bang Haji, saya nggak bisa ke pasar beli rokok dagangan. Orang mau beli berapa saja Bang Haji, ini sepeda saya nggak jual. Saya cinta banget ini sama sepeda. Sepeda, masya Allah. Begitu cintanya sama sepeda. Sampai orang mau beli berapa pun saya nggak jual nih Bang Haji. Berjasa banget buat saya. Selama ngobrol semuanya bersyukur, alhamdulillah. Enggak ada secuil pun keluhan hidup. Demi Allah, demi Allah, saya bersaksi kepada Allah. Di lain waktu, lain suasana, saya ketemu juga teman saya juga, berkunjung ke teman saya. Orang kaya, rumahnya MM-an. Itu yang namanya perabot rumah tangga. Itu yang ratusan juta semuanya. Ya, mobilnya ini brand Mercedes-Benz, BMW, Alfa, segala macam ada. Demi Allah, demi Allah. Saya kalau datang ke sana, apa kabar bos? Payah Bang Haji. Jawabannya belum apa-apa. Payah Bang Haji. Padahal semuanya MM-an yang dia miliki. Payah Bang Haji. Sekarang dolar nih, aduh nggak tentu Bang Haji. Dagang ini susah, berat Bang Haji hidup sekarang ini. Kemudian saya mau ke kantor dia, kantornya di Gelodok. Pakai mobil dia, lo pakai mobil gua aja Ji. Mobil dia tahu nggak? Mercedes-Benz S-Class. Waktu itu harganya 4 miliar.
Dia setir, saya sebelahnya, ngobrol. Sepanjang jalan keluhan, nggak ada syukur, nggak ada nikmat. Itu Mercedes-Benz 4M, nggak ada nikmatnya. Tapi lihat sepeda Bang Husin, cuman sepeda doang, masya Allah, nikmatnya buat seorang Husin. Kenapa itu terjadi? Inilah yang namanya qanaah. Tahu qanaah? Mensyukuri nikmat Allah sehingga dia lupa kepada ujian Allah. Ketika dia ada masalah ekonomi, dia ingat kesehatan yang begitu luar biasa. Nikmat mata yang bisa melihat, sementara banyak orang ke rumah sakit mata, juta-jutaan berobat. Nikmat telinga nggak tuli, sementara tetangga-tetangganya banyak yang ke rumah sakit telinga untuk berobat juta-jutaan. Nikmat paru-parunya yang sehat, sementara banyak orang terbaring untuk operasi paru-paru. Nikmat jantung dia syukuri, begitu sempurna nafasnya, kuat bekerja, sementara banyak orang yang operasi jantung ratusan juta. Masya Allah. Nikmat bisa kencing, sementara ada orang operasi prostat karena nggak bisa kencing, ratusan juta. Nikmat bisa kentut, karena ada orang dioperasi karena nggak bisa kentut. Jangan main-main nikmat kentut itu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, nggak bisa kamu hitung. Kita mengeluh karena kita tidak pandai melihat dan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah ini makna syukur. Nah kalau kita pandai mensyukuri nikmat, apa kata Allah tadi? La azidannakum, aku tambahkan nikmat itu. Bagaimana implementasi mensyukuri nikmat? Bukan alhamdulillah, alhamdulillah, bukan begitu. Berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, satu, dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu namanya terima kasih. Itu bersyukur namanya. Ketika kita diberi nikmat yang tidak terhitung itu, kita tidak pernah melaksanakan perintahnya, kita selalu melanggar larangannya. Ini namanya kufur nikmat, ingkar kepada nikmat. Inna adzabi lasyadid. Awas, azab Allah pedih di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala kita mengingatkan, sebelum adanya masuk ke neraka, Allah mengingatkan, wala uzinna lahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Aku akan timpakan hukuman kepada manusia di dunia ini karena dosa-dosanya. Aku timpakan dulu hukuman kepada dia, yaitu dari hukuman-hukuman dunia. Apa itu? Banyak, kecelakaan lah, masalah ekonomi lah, stres lah. Duna adzabil akhirah, duna adzabil akbar, sebelum azab yang besar nanti di akhirat pada hari kiamat. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala melemparkan orang ke neraka, saking cinta dan sayangnya Allah yang Rahman dan Rahim itu, maka diberikanlah peringatan-peringatan di dunia ini, min adzabil adna, azab-azab dunia, derita-derita dunia, supaya kamu nggak masuk neraka. La'allahum yarji'un, supaya kamu sadar, supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Itulah yang namanya bencana, bala, dan sebagainya. Itu sebetulnya peringatan-peringatan Allah agar kita kembali ke yang benar, sehingga tidak masuk ke dalam azab yang akbar nanti di akhirat. Oke. Jadi
Minum dulu boleh nggak sih? Coba lihat perintah Allah, buktikan. Kalau kita bersyukur akan ditambah, tapi kalau kita kufur akan diazab. Itu sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Saya pernah, astagfirullahaladzim, kalau ditanya orang, Bang Haji, apa sih resepnya syukur? Apa sih resepnya Bang Haji ini sukses? Kok dari dulu sampai umur 79 tahun masih di atas pentas? Apa resepnya Bang Haji? Jawaban saya apa? Resepnya itu syukur. Resepnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu bentuk syukur mensyukuri nikmat sehat. Ini banyak orang masih muda-muda diabetes, ada nggak? Masih muda-muda stroke, masih muda-muda cuci darah, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah min. Padahal al-Islam itu, Quran itu sudah mengajarkan semuanya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, termasuk kebahagiaan orang sehat. Ya, apa pola makan sehat? Lihat Quran. Pola hidup sehat? Lihat Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perhatikan. Mau sehat nggak? Mau sehat nggak? Dengar. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wa la tattabi'u khutati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah makanan yang di bumi yang halal dan yang baik. Halalan thayyib, yang halal dan yang baik. Kenapa? Karena banyak makanan halal tapi tidak baik. Ini kadang-kadang ngomongnya berat nih, karena ada orang yang bisa tersinggung nih. Contohnya, jerawan halal apa haram? Jerawan halal apa haram? Halal. Baik apa tidak? Untuk mengkonfirmasi yang halal, lihat Quran. Mengkonfirmasi yang baik, lihat ilmu kesehatan. Menurut ilmu kesehatan, jerawan itu kalau di Arab, di Saudi, di Timur Tengah, itu isi perut dibuang, Pak. Dibuat makanan anjing, dibuang. Di sini Indonesia dibikin soto kita. Betul enggak? Nah, sorry ini tukang soto apa? Tukang soto usus. Terus dagang soto cuman daging aja, jangan pakai jeroan. Di sana dibuang, kenapa? Ternyata jeroan itu sarang, masya Allah, berbagai macam penyakit itu. Makanya dalam kataan halalan thayyibah. Jadi makanlah pilih-pilih, selektif namanya makan. Itu satu. Yang kedua apa kata Allah? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan keterlaluan. Ini konsep diet juga ini. Wa kulu washrabu, makan, minum, jangan banyak-banyak. Paham? Nah, sekarang kalau udah sakit, nggak usah ke dokter. Laksanakan saja pesan dari Rasulullah, tips Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-ma'idatu baitudda wal himyatu ra'sud dawa. Penyakit itu dari makanan. Coba catat itu. Penyakit dari makanan. Wal himyah ra'sud dawa. Berpantang makan, selektif dalam mengkonsumsi makanan, itu ra'sud dawa, rajanya obat. Paham? Contoh, Bang Haji, saya sakit diabetes, sakit gula. Oke, tanya dokter, apa yang nggak boleh dimakan oleh orang penyakit gula? Tanya.
Dokter bilang, oh nggak boleh makan manis, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Betul nggak? Dokter bilang gitu nggak? Disiplin itu pasti sembuh. Karena kata Nabi, Ra'sud dawa, rajanya obat, berpantang makan. Tapi sebaliknya, kamu sakit darah tinggi, dokter bilang jangan makan kambing, jangan makan kopi, jangan merokok. Ini obat yang banyak ini, minum. Kamu tetap melanggar pantangan, obat kamu minum 1 juta 1 biji gak akan sembuh. Tidak akan sembuh kalau pantang makan itu tidak dilaksanakan. Betul? Nah ini yang namanya bersyukur. Mensyukuri nikmat kesehatan, jaga sehat. Mensyukuri nikmat iman, jaga iman dengan cara jangan ada 1 hari tanpa baca Al-Quran. Al-imanu yajidu wa yankhus. Iman itu fluktuatif, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa hilang. Menjaganya, jangan pernah tidak membaca Quran walaupun 1 hari 10 menit. Itu santapan iman ya Quran. Kalau santapan badannya makanan, nggak sarapan, nggak makan siang, nggak makan malam, 2 hari nggak bisa kerja. Betul? Begitu juga ruhani iman. Nah ini tablik akbar, kita lagi bersantap ruhani kita. Jaga stabilitas iman dengan baca Quran setiap hari. Nah mensyukuri nikmat jabatan, jaga amanat dari jabatan itu sendiri. Poinnya adalah tinggalkan larangan Allah, laksanakan perintah Allah. Oke, sekarang sudah jam berapa Pak? Hah? 10.20 sampai jam 10.15. Oke. Nah, yang terakhir. Sekarang ini di Indonesia, bahkan di dunia internasional, kita kehilangan akhlak, attitude, kehilangan budi pekerti. Kalau kita lihat di TV, di YouTube, di mana-mana di seluruh dunia udah nggak ada lagi akhlak. Orang saling caci maki, saling hujat, bahkan saling bunuh membunuh di mana-mana di dunia ini. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Apa itu akhlak? Akhlak itu perilaku, attitude. Secara orientatif, akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada hewan dan tanaman. Secara kualitatif, ayat juga ada 3 akhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar. Akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia kepada Allah SWT. Contoh, beliau adalah seorang Rasul yang ma'sum, yang sudah dibebaskan dari dosa, tetapi beliau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Padahal beliau ma'sum, diampuni dosanya, tidak berdosa. Tapi beliau istighfar sehari tidak kurang dari 100 kali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laki bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal doa ini? Hafal? Coba. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Intinya adalah kita mengakui Allah yang menciptakan kita, maka kita adalah hamba Allah, makhluk Allah. Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk mengabdi kepada Allah. Kita minta kita agar diampuni dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini Rasulullah tidak punya dosa 100 kali satu hari, dijamin masuk surga, tapi sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ini akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada manusia, masya Allah. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari bangsa manusia sendiri. Dia sangat berat atas penderitaan manusia, dan dia sangat ingin manusia itu selamat, umatnya selamat dan bahagia dunia akhirat. Wabil mu'minina raufur rahim, dan orang-orang dengan orang beriman dia sangat cinta dan kasih sayang. Tidak pernah marah walaupun dibuli, dicaci, dipersekusi. Ini akhlak Rasulullah. Ya. Nah, inilah. Lalu apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam akhlak Nabi terdapat keteladanan yang harus kita laksanakan. Oke? Sanggup? Sanggup? Oke, saya ajak Anda untuk supaya bisa melaksanakan akhlak. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dengar ya soal akhlak ini. Nanti ketika dikata akhlak, rame-rame akhlaknya ya. Saya kasih contoh. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame, oke? Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul nggak? Betul nggak? Oh, 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 oh. Oh. Lagi. Oh, oh, oh. 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 Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram dararam, dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak.
Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak, damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, ayo, kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram daram dam, dararam daram daram daram. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.